Baik ya, sampai di sini apakah ada yang mau mungkin merespon dulu apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Saya persilahkan, monggo. Dwi Haryanto, Pak. Oh, Pak Dwi, monggo Pak Dwi, silakan Pak Dwi, ayo. Pak, ini saya mau nanya, ada nggak sih Pak ukuran kalau kita itu berusaha sudah maksimal gitu loh Pak? Jadi dalam arti ini tidak untuk membenarkan yang saya lakukan, tapi ada ukuran nggak bahwa saya ini sudah benar-benar maksimal, apakah ditandai dengan sudah kemeringat atau apa gitu loh Pak? Contohnya gitu Pak. Jadi saya sendiri bisa menilai bahwa saya itu sudah maksimal, jadi benar-benar maksimal bukan karena misalnya hasilnya belum bagus gitu loh Pak. Itu aja dulu Pak. Baik ya. Terima kasih Pak Dwi Haryanto ya. Satu pertanyaan yang menurut saya sangat manusiawi gitu ya. Nah, pertanyaannya mudah, jawabannya yang susah gitu loh. Ya. Apakah ada ukurannya? Apakah ada kriteria kalau kita sudah maksimal itu ya? Nah, manusia Pak ya itu terdiri dari 4 komponen ya Pak Dwi Haryanto ya. Yang pertama komponen raga. Ya, atau badan atau jasmani ya. Namanya sesuatu itu maksimal itu artinya apa? Kita ini sudah merasa sangat capek. Kita sudah merasa sangat letih. Nah, itu tidak boleh dibablaske, ya kan? Nggak boleh dilanjutin itu. Kita punya hak untuk mengistirahatkan tubuh kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita punya ruh. Ya, kita punya ruhani misalnya gitu ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita merasa bahwa jiwa kita kok tidak tenang ya. Kemudian jiwa kita selalu gelisah ya. Ini alarm ini ya, alarm bahwa yang kita lakukan boleh jadi ya itu perlu dievaluasi atau boleh jadi itu adalah sesuatu yang tidak semestinya ya, sehingga itu kelelahan ruhani bisa ditengarai dengan kegelisahan, kegalauan, ketidaktentraman, begitu ya, itu kelelahan rohani ya. Kemudian yang ketiga, kita punya intelektual. Ya, intelektual itu maksimalnya itu adalah bahasa Jawanya, wes aku ora iso mikir meneh. Wes aku bingung, sudah nggak bisa konsentrasi, ya kemudian kalau ngomong juga sering salah misalnya ya, itu artinya apa? Pikiran kita sudah maksimal, ya. Nah kemudian yang keempat adalah aspek emosi Pak Dwi, ya. Emosi kita itu juga ada batasan-batasannya itu, ya. Ada sesuatu yang menjadi alarm, menjadi tanda maksimal, ya. Misalnya apa? Ketika kita melakukan ya maunya ya itu kita mengerjakannya itu dengan sepenuh hati maunya gitu ya. Tapi ternyata kita nggak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Kenapa? Tadi boleh jadi penyebabnya adalah tubuh kita yang sudah terlalu capek sehingga kita akhirnya tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Nah kalau sudah seperti itu bisa disebut tanda-tanda bahwa Pak Dwi sudah melakukan secara maksimal. Gitu. Cuman harus diwaspadai juga ya. Ada hambatan yang kadang-kadang membuat kita itu tidak bisa maksimal. Apa itu? Belum ngantuk ya, tapi kepingin tidur. Ya, belum lapar tapi kepingin makan. Ya, belum capek kepingin istirahat. Nah, makanya orang kerja yang dilihat jamnya terus, ya, kok orang sedang istirahat toh. Nah itu penyakit itu yang gitu-gitu. Nah ini harus diwaspadai. Ya, begitu ya Pak Dwi Haryanto, jawaban dari saya. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan sami-sami ya, sami-sami. Mudah-mudahan ikut membantu gitu loh ya. Pertanyaannya itu usaha apa yang mesti dilakukan dan tips-tipsnya ya untuk berpindah ke stadium yang lebih ringan atau stadium yang lebih kecil gitu ya. Nah tentu saja begini, namanya saja mencari alasan ya, maka harusnya kita menggunakan akal sehat. Nah gitu ya. Menggunakan akal sehat agar stadium-stadium tadi itu bisa berkurang. Jadi
mohon maaf ini sekali lagi ya kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam ya, saya mohon izin betul ya untuk menyampaikannya ya. Di dalam kitab suci Al-Qur'an itu ada begitu banyak ya ayat-ayat yang diakhiri dengan itulah tanda-tanda yang bagi mereka yang mau berpikir ya gitu ya. Jadi saya suka berseloroh begini, tidak ada satupun ayat yang diakhiri dengan itulah tanda-tanda bagi mereka yang berperasaan. Ya, apalagi itulah tanda-tanda bagi mereka yang suka baper. Itu enggak ada terjemahan seperti dalam Al-Qur'an itu, ya. Tetapi lebih banyak itulah tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Artinya apa, Bapak Ibu? Berpikir atau menggunakan pikiran sehat, akal sehat ya. Itu sudah peringatkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita gunakan. Ya, alias apa? Kita menganalisa, kita melakukan evaluasi, itu bagian dari kita menggunakan akal sehat. Ya, stadium-stadium ini mohon maaf sekali ya, itu kenapa? Karena besarnya pengaruh perasaan. Ya, sehingga akhirnya apa? Masuk kepada kesibukan mencari alasan. Tapi kalau kita menggunakan akal sehat, insya Allah makin hari makin makin berkurang itu stadium-stadium mencari alasan. Ya, begitu jawaban dari saya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan.